Zion come, waiting for the kingdom come. In His name I fight, in His name I fight, in His name I fight the peace. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam bagi yang ada di Indonesia. Selamat sore bagi yang ada di Selamat saya tunggu. Lihat tanda jempol. Ya, siap. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam bagi yang ada di Indonesia. Selamat sore bagi yang ada di Jerman. Selamat siang bagi yang ada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan saat ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di channel YouTube Semadonai bersama dengan narasumber kita, Pastor Juniarson Ginting SEMM, dengan tema Hasil Kebangkitan Kristus. Sebelum memulai pembelajaran firman, kita akan awali dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Aling. Dipersilakan, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Siagian. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum mulai kelas pembelajaran kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena kami masih diberi kesempatan pada malam ini untuk kembali berkumpul di dalam kelas ini dalam keadaan sehat. Dan ya Bapak, biarlah kiranya selalu ada penyertaan-Mu dan juga pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami kali ini. Ya Tuhan, berkatilah Pak Siagian yang akan menjadi moderator di dalam kelas ini. Mampukanlah Pak Siagian untuk bisa memimpin kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir dengan baik dan juga dengan lancar. Dan berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar Tuhan. Mampukan operator kami agar bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Dan berkati juga internet kami ya Tuhan, sehingga selama pembelajaran kelas ini berlangsung, internet kami dapat berlangsung dengan lancar, tanpa kendala satu apapun, sampai kelas pembelajaran ini selesai. Dan berkatilah juga Pak Juginsu, hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap perkataan dari Pak Juginsu, dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga Pak Juginsu bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu, dan mampu menyampaikannya kepada kami semua, sehingga kami bisa mendapatkan pemahaman yang benar ya Tuhan. Dan berkatilah juga kami semua yang berada dalam ruangan ini, baik yang berada di kelas maupun yang mendengarkan di live YouTube maupun nanti yang akan mendengarkan. Bukakanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, terangilah dengan terang sinar-Mu, dan juga berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga firman yang kami terima ini tidak menjadi sia-sia, tapi dia mampu menjadi rema di dalam diri kami, dan meteraikanlah firman itu di dalam diri kami ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk bisa dapat memahami dengan benar apa yang disampaikan oleh Pak Juginsu tentang kebenaran firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami. Dan mampukanlah kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami, dan mengajarkannya, memberitakannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu, dan segala kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengganggu pembelajaran kelas kami patahkan dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih doanya Ibu Aling. Tuhan memberkati. Sekarang saya akan menyapa narasumber kita. Selamat malam Pastor Juniarson, apa kabar? Salam, selamat malam Pak Siagian, Bapak Ibu semuanya, kabar baik Pak, luar biasa, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kiranya sehat selalu Pak. Ini Amin. Sudah 1 bulan kita tidak bertemu, tepatnya 13 Februari yang lalu, sekarang sudah 1 bulan, dan kiranya tetap kita selalu sehat di dalam pembelajaran firman Tuhan pada malam hari ini.
dan yang berjudul Hasil Kebangkitan Kristus. Untuk selanjutnya saya persilakan waktu untuk Pak Juniarson untuk memaparkan apa tema kita pada malam hari ini. Terima kasih, saya persilakan. Baik, sebelum kita mulai, sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan kami masuk di bulan Maret ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk satu kesempatan lagi Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk kami belajar Tuhan. Karena kami tahu hanya murid yang akan mengerti apa perintah-perintah dan rencana-rencana Tuhan yang harus kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati momen waktu ini Tuhan, kami mau belajar tentang pengertian-pengertian tentang hasil kebangkitan Kristus. Karena kami tahu kebangkitan Kristus adalah satu doktrin utama juga, satu doktrin pokok di dalam kekristenan. Karena tanpa kebangkitan Kristus, tanpa kebangkitan tubuh Kristus, maka banyak hal yang sia-sia akan iman dan keselamatan kami. Oleh karena itu, Allah ya Roh Kudus, pakai hamba-Mu, berikan iluminasi pencerahan sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan pengajaran ini dengan bahasa sederhana Tuhan, mudah dipahami. Berkati saudara-saudara kami yang ada di rumah maupun yang di live di YouTube, bahkan orang-orang yang akan mendengarkan nantinya, sehingga pengajaran ini boleh menjadi berkat dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom Bapak Ibu semuanya ya. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali. Nah, kali ini ya pelajaran kita tentang hasil kebangkitan Kristus ya. Untuk pelajaran kali ini tentu semuanya ada referensinya ya. Saya tentu pakai Alkitab ini ya, Alkitab edisi studi. Lalu pokok yang utama, buku utama kita itu dari Teologi Sistematikanya si Henry C. Thiessen ya. Banyak lagi termasuk yang lain pun ada ya, tetapi yang utama itu dari Thiessen dan dari Alkitab Studi. Nah, topik kita itu tentang ini ya, tentang hasil kebangkitan Kristus. Nah, pertanyaannya kan begini ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa atau seberapa penting sih kebangkitan tubuh Kristus itu bagi kekristenan? Ini penting ya. Kalau nggak bangkit emangnya kenapa? Kan manusia itu ditebuskan dengan darah Kristus, ya, dengan darah Kristus, dengan pengorbanannya. Lalu apakah itu tidak cukup sehingga harus dia bangkit? Nah ini pertanyaan ya. Nanti diambil dari 1 Korintus 15 ayat 17, tapi nanti kita baca dari 12 sampai 19 ya. Nah, kita mulai ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 17 itu dikatakan begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi, penting sekali kebangkitan Yesus. Ya. Bahkan Paulus menunjukkan bahwa iman kita berdiri atau jatuh bersama dengan kebangkitan tubuh Kristus. Dan kebangkitan ini juga salah satu pokok dalam pengakuan iman rasuli, Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca di gereja, mungkin ada gereja yang 1 bulan sekali atau ada yang tiap minggu ya mengucapkan pengakuan iman rasuli. Salah satunya itu ada tentang kebangkitan tubuh Kristus. Nah, artinya kalau Bapak Ibu bicara tentang teologi triage ya, urutan-urutan kepentingan, keutamaan doktrin, maka kebangkitan tubuh Kristus ataupun pengakuan iman rasuli ini ada pada pokok pertama yang utama, yang tidak boleh tidak ada. Ini yang membedakan kekristenan dengan yang bukan Kristen. Ya, kita sudah belajar tentang teologi triage. Ya, nah, jadi kebangkitan tubuh Kristus itu penting, Bapak Ibu.
Kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, itu bukanlah Injil yang benar. Apalagi kalau ada yang mengatakan Yesus tidak mati, tapi diangkat ke surga. Jadi dia tidak melalui kematian dan kebangkitan, langsung diangkat ke surga. Itu bukan Injil. Itu bukan doktrin kekristenan yang benar. Atau kalau ada yang menolak tubuh Yesus bangkit, itu juga bukan doktrin yang benar. Karena Paulus mengatakan bahwa iman kita berdiri atau jatuh bersama dengan kebangkitan tubuh Kristus. Begitu pentingnyakah kebangkitan tubuh Kristus? Ya. Kenapa? Karena ada orang yang nggak percaya, Bapak Ibu, terhadap pemberitaan tentang kebangkitan tubuh, apalagi kebangkitan tubuh Kristus. Ada orang yang tidak percaya atas kebangkitan tubuh Yesus. 1 Korintus 15 ayat 12 berkata, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, jadi kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan, ya itu bukan ajaran kekristenan, itu bukan ajaran kebenaran. Karena firman Tuhan jelas ada kebangkitan tubuh. Ada kebangkitan pertama untuk orang percaya, ada kebangkitan kedua untuk orang yang tidak percaya, yang akan dihakimi dan dicampakkan ke neraka. Berbahagialah orang yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama, bukan yang kedua. Nah, jadi bahwa kebangkitan tubuh Kristus ini adalah doktrin pokok di dalam kekristenan. Nah, emangnya bagaimana sih kalau tidak ada kebangkitan itu? Atau kalau Yesus tidak dibangkit itu apa? Kita kan mau belajar nanti tentang hasil kebangkitan tubuh Kristus. Nah, kita balik sementara. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, tubuhnya tidak dibangkitkan, emangnya kenapa? Tentu lawannya, kalau Yesus dibangkitkan, ada hasilnya. Kalau Yesus tidak bangkit, emangnya kenapa? Nah, kita baca di dalam 1 Korintus 15 dari 12 sampai 19. Perhatikan. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ya, Paulus bertanya kepada jemaat di Korintus. Ada loh orang yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Lalu dia tegaskan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, nah perhatikan nih, kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, apa yang terjadi jika Kristus tidak dibangkitkan? Pertama, maka sia-sialah pemberitaan kami. Maka sia-sialah pemberitaan para rasul yang mengatakan Yesus kami lihat, kami dengar, kami rasa, kami raba, kami alami bahwa Yesus Kristus itu bangkit pada hari yang ketiga. Tapi kalau ternyata Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan. Ya. Sia-sia pemberitaan para rasul. Yang pertama. Yang kedua, sia-sialah juga kepercayaan kamu. Pistis kepercayaan di situ, pisteo iman. Maka kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita, Bapak Ibu. Jadi begitu pentingnya kebangkitan tubuh Kristus. Kalau Bapak Ibu percaya Yesus mati, Yesus disalib, dikuburkan, tapi dia tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Maka Paulus berkata begini, kalau Yesus tidak mati, maka kami ini pendusta. Sama, kalau Yesus mati itu tidak dibangkitkan, Paulus bilang, kami ini pendusta. Sama seperti kita, penginjil-penginjil yang bersaksi ini, yang memberitakan kabar baik. Kalau Yesus itu tidak bangkit, kita ini penipu semua, pendusta semua.
Makanya ada Injil yang lain yang mengatakan, oh Yesus itu tidak bangkit, tidak dibangkitkan. Nah, kita tidak percaya dengan yang itu, Bapak Ibu. Kita percaya Yesus itu dibangkitkan. Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan dia naik ke surga. Dan akan datang suatu kelak. Ya. Nah, lalu apalagi kalau yang terjadi kalau seandainya Yesus tidak dibangkit? Kamu masih hidup dalam dosa. Jelas kemarin pernah saya juga bilang, ketika kita belum ditebus, kita budak dosa. Kita ini di bawah kuasa dosa, di bawah kuasa iblis. Maka kita budak dosa. Maka kalau Yesus tidak bangkit, maka kita ini masih ada dalam dosa. Kuasa dosa itu apa? Maut. Maka kalau kita katakan bahwa Yesus itu tidak bangkit, atau orang lain mengatakan Yesus itu tidak bangkit, atau faktanya Yesus tidak bangkit, wah, kita ini masih ada di bawah kuasa dosa, budak dosa. Tapi kan ternyata tidak. Fakta yang benar, real, Yesus itu bangkit. Maka karena Yesus bangkit, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ditebus, maka posisi kita berubah, kita di atas kuasa dosa, di atas kuasa iblis. Maka kita tidak hidup lagi di dalam dosa, Bapak Ibu. Maka orang yang sudah ditebus, percaya kepada Yesus Kristus yang sudah bertobat, tidak lagi di bawah kuasa dosa. Tapi kalau Yesus tidak dibangkitkan, artinya Yesus belum menang terhadap kuasa dosa. Atau kuasa dosa apa? Maut kan? Iya kan? Sengat dosa apa? Maut. Kematian. Nah, kematian itu sudah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Maka kamu masih hidup dalam dosamu, itu tidak terjadi lagi. Kita tidak hidup di dalam kuasa dosa lagi. Nah, yang selanjutnya dikatakan, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, kalau Kristus tidak bangkit. Tapi kan kebenaran firman Tuhan berkata tidak. Orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus, ya, dia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di atas tadi, sia-sialah percayamu, imanmu. Tapi tidak sia-sia, iman percaya kita tidak sia-sia. Karena ketika kita percaya kepada dia, maka kita beroleh hidup yang kekal. Oh, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kita juga binasa seperti orang yang mati. Ya. Nah, terakhir dikatakan apa? Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita ini adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Kenapa? Ya karena kita sudah percaya kepada sesuatu yang ternyata tidak bangkit. Tapi kebenarannya kan tidak. Yesus bangkit. Maka kita bukanlah orang yang malang. Kita orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena hidup kita itu ada dalam kepastian. Bapak Ibu, kenapa di dalam Kristus itu kepastian? Yang pertama, Yesus sendiri memberikan kepastian itu. Kedua, karena keselamatan kita itu karena kasih karunia, Bapak Ibu. Ya. Jadi itu hebatnya kasih karunia. Kasih karunia itulah yang membuat keselamatan di dalam Yesus Kristus itu satu kepastian. Karena kalau keselamatan itu ada perbuatan, pasti tidak jadi pasti. Karena ukuran perbuatan tidak ada. Seberapa besar harus kita berbuat. Tapi karena grace, karunia, anugerah, ya karena kasih karunia semata, ya itu adalah kepastian. Karena itu ada di pihak Tuhan, bukan di pihak kita. Kalau perbuatan ada di pihak kita, apa ukurannya supaya pasti? Nah, jadi kita bukanlah orang-orang yang malang, Bapak Ibu, tetapi kitalah orang-orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena kita menerima kasih karunia.
Jadi dari ayat 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19 ini Bapak Ibu, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hal yang sangat-sangat krusial akan terjadi jika Kristus tidak bangkit. Tapi puji Tuhan, Bapak, kebenaran firman berkata bahwa Yesus dibangkitkan, ya, dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, lalu dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang suatu kelak untuk menjemput orang-orang yang beriman percaya kepada dia, untuk bersama-sama dengan dia selamanya. Nah, ini sekilas tentang apa akibat jika Kristus tidak bangkit. Nah, dari kondisi-kondisi ini, kita mau belajar apa sih hasil atau impact atau result dari kebangkitan Kristus itu. Ya. Nah, apa hasil kebangkitan Kristus? Nah, hasil kebangkitan Kristus dikatakan bahwa kebangkitan Kristus membuktikan keilahian Kristus. Jadi, Yesus itu Allah, dia ilahi, salah satunya dibuktikan dengan apa? Kebangkitannya. Ya. Karena Yesus itu naturnya kan duinatur. Manusia dan ilahi. Banyak ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu ya manusia saja. Cuman diberi kelebihan oleh Tuhan, Allah. Dia bukan Allah, kata mereka. Tetapi di dalam ajaran kekristenan, Yesus itu punya duinatur, ilahi, dan manusia. Ya. Nah, menurut daging, Yesus diperanakan dari perawan Maria dari keturunan Daud. Roma 1 ayat 8. Itu disebutkan. Namun, ya, secara roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita, Roma 1 ayat 5. Jadi Yesus berkuasa, dia Allah dan dia Tuhan. Dia berkuasa atas maut, dia mengalahkan maut. Dia bangkit. Jadi pernah ada ribut, wah Yesus itu dibunuh oleh Allah Bapa. Ya. Padahal tidak pernah ya. Yesus sendiri menyerahkan nyawanya dan dia berkuasa untuk mengambilnya. Kenapa? Karena dia Allah. Ya, anak Allah yang berkuasa. Kalau orang Israel tahu, kalau bicara anak Allah, ya itu berarti sama identik dengan Allah. Maka ketika Yesus berbicara tentang anak Allah, wah orang Israel mau melempari mereka. Orang Yahudi mau melempari Yesus maksudnya. Ya, mengerti sekali mereka kalau bicara anak Allah berarti sehakikat dengan Allah. Ya. Ingat, kuasa dosa itu maut, ya, dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Upah dosa maut, Bapak. Ya. Upah dosa kematian, maut. Siapa yang bisa mengalahkan maut? Sampai sekarang tidak ada satupun yang bisa mengalahkan maut kecuali Yesus Kristus. Kenapa? Ya karena dia Tuhan. Dia sumber kehidupan. Ya. Sumber kehidupan itu ya Tuhan sendiri, Allah sendiri. Tidak ada 2 pribadi, 3 pribadi, 4 pribadi, 5 pribadi yang berbeda dalam artian sumber dari kehidupan. Sumber kehidupan itu ya Allah sendiri. Ya, Allah yang Esa, yang kita kenal Tritunggal, 3 pribadinya. Tapi sumber kehidupan ya Allah sendiri. Ya. Nah, jadi dengan kebangkitan Kristus itu menunjukkan bahwa dia itu Allah. Dia itu ilahi. Ya, ada Allah-Allah lain Bapak Ibu.
banyak ilah-ilah lain, tetapi dia tidak punya kuasa kebangkitan dan tidak punya kuasa membangkitkan orang mati. Hanya Allah yang esa, hanya Allah yang hakikilah yang bisa memberikan kehidupan. Jadi satu hal, apa hasil dari kebangkitan Kristus? Menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang berkuasa. Ya. Nah, di satu sisi juga ini menunjukkan atau menggenapi nubuatan kepada bangsa Israel. Ya, dalam Yohanes 2 ayat 18-22 pernah Yesus berkata begini. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi, kebangkitan Kristus ini menggenapi nubuatan atau perkataan yang pernah diucapkan oleh Yesus sewaktu dia hidup dan ditanya oleh orang-orang Yahudi. Ya, Yesus bilang gini, hancurkan bait Allah ini, maka dalam 3 hari aku akan membangunnya, mendirikannya kembali. Orang Yahudi bilang 46 tahun ini nenek moyang kami membangunnya, lalu engkau bilang hanya 3 hari. Mereka nggak mengerti maksud rohani dari perkataan Yesus. Ya, mereka baru sadar, murid-murid baru mengerti setelah Yesus mati, ya, disalib, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Baru mereka oh, itu ternyata perkataan Yesus dulu waktu dia hidup tentang bait Allah. Ya, baru kita tahu secara rohani, tubuh kita adalah bait Allah di mana Roh Kudus bersemayam di dalam diri kita. Ya, nah, jadi kalau engkau membunuh tubuhku, maka 3 hari aku akan bangkit. Nah, sama di Matius 12, 38, 40 juga berbicara tentang orang Israel, orang Yahudi bertanya tentang tanda Yunus. Kepada bangsa yang jahat ini tidak akan diberi tanda, tapi tanda Yunus, ya, 3 hari Yunus di dalam perut ikan dan sebagainya. Nah, jadi kebangkitan tubuh Kristus menunjukkan dia Allah ilahi dan juga menggenapi nubuatan yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia waktu masih hidup. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, kebangkitan Kristus itu apa sih hasilnya bagi kita? Nah, menjamin bahwa pengorbanan Kristus diterima. Jadi Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama bangsa Israel jelas, ya, kalau mereka berbuat dosa, mau minta ampun, mereka harus membawa korban. Banyak jenis-jenis korban-korban. Nah, korban ini hanya bisa, ya, perantaranya atau yang melakukan proses pengorbanan, ya, baik itu domba, kambing, tekukur, dan sebagainya, harus melalui seorang imam. Nah, tetapi setiap mereka berbuat dosa, mereka harus berkorban, bawa kambing domba, korban, dan sebagainya. Tiap tahun juga begitu, dan sebagai korban kesalahan, penghapus dosa, korban bakaran, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan korban Yesus? Nah, Yesus memang mati di kayu salib, mati, dikuburkan, itu korban, ya, korban. Dia sendiri sebagai korban, domba Allah ini. Nah, kalau kita baca di Roma 4 ayat 24-25, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia, kepada Yesus, yang telah membangkitkan, maksudnya kepada Allah, ya, yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi,
Yesus diserahkan sebagai korban karena pelanggaran kita. Tapi Yesus dibangkitkan, ya, untuk apa? Untuk pembenaran kita. Ya. Lalu kenapa dengan kebangkitan Kristus? Ya, kebangkitan Kristus itu menunjukkan bahwa pengorbanan Yesus mati atas pelanggaran kita itu diterima oleh Bapa, dan itu sekali saja, Bapak Ibu. Beda sama orang Israel. Orang Israel dulu selalu bawa korban, bawa korban, bawa korban, bawa korban, dan tidak sempurna. Sampai yang sempurna itu datang siapa? Yesus sebagai korban yang sempurna, dan itu ternyata diterima oleh Bapa. Ya, menyenangkan hati Bapa. Ya. Nah, dalam Ibrani 9 ayat 25, 26 dan 28 dikatakan ini, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya. Nya di situ besar, dirinya sendiri. Itu maksudnya Yesus. Tidak berulang-ulang. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Nya besar, korban Yesus. Dengan demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi jelas Bapak Ibu, kematian Kristus itu hanya sekali. Dan korban Kristus ini sempurna, diterima oleh Bapa, dan dia tidak perlu lagi datang untuk mengorbankan dirinya. Enggak. Korban Kristus itu cukup untuk orang dulu, sebelum Yesus, pada zaman Yesus, bahkan pada zaman kita dan yang akan datang. Terus itu berlaku bagi siapa? Bagi yang percaya kepada dia. Ya. Kata yang mengatakan bahwa Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya, artinya apa? Satu kali itu sudah diterima dan menyenangkan hati Bapa. Jadi tidak perlu Yesus datang kembali mati lagi, enggak. Jadi kematian Kristus itu berlaku dulu untuk orang sebelum Yesus, zaman kita dan yang akan datang. Ya, progresif terus berlaku. Bagi siapa? Tentu bagi yang beriman percaya kepada Yesus Kristus. Jadi hasil kebangkitan tubuh Kristus ya menjamin bahwa pengorbanan Kristus diterima. Kalau tidak diterima, ya harus berkorban lagi. Tetapi kan ternyata tidak. Ya, cukup sekali. Dan Yesus bangkit. Ya, mengalahkan maut. Nah, yang ketiga, apa hasil dari kebangkitan tubuh Kristus? Menjadikan Kristus imam besar kita. Nah, sama dulu bangsa Israel ada imamnya, imam besar, ya. Nah, dari keturunan Lewi, dimulai dari Harun, ya. Nah, tapi seperti tadi Bapak Ibu, korban-korban itu tidak sempurna, ya. Bahkan imamnya pun tidak sempurna, karena mereka sebelum 1 tahun sekali, sebelum mereka masuk ke ruang Maha Kudus, mereka juga harus memberikan korban untuk meminta maaf, minta ampun kepada Tuhan, supaya mereka dalam keadaan kudus, supaya ketika mereka masuk ke dalam ruang Maha Kudus tidak mati. Nah, bagaimana dengan Kristus? Nah, kebangkitan Kristus ya menjadikan Kristus itu imam besar kita untuk selamanya. Ya. Lalu apa rupanya yang dihasilkan dari kebangkitan Kristus, di mana dia menjadi imam besar kita? Dengan imam besar, kan posisinya jelas, imam besar itu perantara ya. Di sini kita orang berdosa, kita orang bangsa Israel, ini imam besar perantara, baru Allah Bapa, kudus, Maha Kudus. Nah, jembatannya apa? Imam besar.
Nah, setelah Yesus mati dan bangkit, dia menjadi imam besar kita. Nah, dialah perantara antara kita dengan Allah Bapa. Karena kita tidak bisa langsung datang kepada Allah Bapa tanpa perantara. Kita mati. Ya. Nah, Yesus Kristuslah perantara kita, imam besar kita. Nah, Yesus itu sebagai imam besar dikatakan juga dia sebagai pendamai pembela kita, Bapak Ibu. Ya. Maka dalam Roma 5 ayat 9-10 dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi Yesus itu sang pendamai, maka disebut dia juru damai. Sang pendamai antara Bapa dengan kita. Karena tanpa pendamai ini, kita nggak bisa datang kepada Bapa, karena kita seteru Bapa, kita musuh Bapa. Ya, kenapa? Karena kita berdosa, hamartia, meleset dari kehendak, keinginan perintah Bapa. Ya, dalam Roma 8 ayat 34 katakan Kristus Yesus yang telah mati, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, jadi bersyukur sekali kita Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita ini ada pembelanya, ada advokatnya. Advokat itu kan pembela untuk kepentingan kita, kliennya. Kalau kita, Yesus itu pembela, advokat kita bagi siapa? Bagi kita orang berdosa yang diperdamaikan, yang sudah ditebus oleh Yesus. Sehingga ketika kita datang kepada Bapa, nah Yesuslah pembela kita. Makanya kita bersyukur sekali Bapak Ibu. Yesus itu pendamai, Yesus itu juga pembela. Ya. Jadi kita nanti itu, dan lebih hebatnya lagi sebenarnya ya, nanti di terakhir ya, dikatakan gini, Yesus itu sebenarnya hakim juga, hakim agung. Ya, hakim bagi seluruh umat manusia, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Coba bayangkan Bapak Ibu, Yesus itu hakim, lalu ada pembela, lalu kita yang dibela. Nah, hakimnya itu Yesus, pembelanya juga Yesus. Harusnya kan berbeda ya, kalau di dunia nyata itu hakim berbeda, advokat berbeda, klien berbeda. Tetapi dalam kekristenan Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Hakimnya itu Yesus. Kenapa hakimnya Yesus? Karena segala kuasa yang di sorga, yang di bumi, bahkan di bawah bumi, telah diserahkan kepada Kristus Sang Anak Domba oleh Bapa. Nah, ya, kalau kita pelajari lagi, kenapa kepada anak sudah diberi kuasa? Ya, karena nanti kita ketemu itu ya bertemu dengan, ya tentu Allah Tritunggal ya, tetapi yang bisa kita lihat itu ya Yesus Kristus Bapak Ibu. Ya, makanya kita itu nggak heran nanti hakim, kita bisa melihat hakim Allah itu ya siapa? Sang Anak Domba itu. Cuman orang percaya tentu tidak dihakimi seperti orang yang tak percaya ya. Kita, penghakiman kita itu di bema ya, kita dihakimi untuk memberi penghargaan atas perbuatan kita ya, penghargaan. Jadi pengadilannya itu pengadilan Kristus ya, untuk menerima upah. Kalau orang-orang yang tidak percaya akan dihakimi di tahta putih, termasuk kita, tapi kita bukan untuk dihakimi itu, enggak, tapi kita dibuka kita kehidupan untuk bersama dengan Allah. Nah, orang yang tidak percaya, ya di tahta putih dihakimi untuk ke neraka. Tapi kita sebelum tahta putih, kita menghadap pengadilan Kristus untuk menerima upah. Jadi berbahagialah kita sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa hakim agung itu adalah Sang Anak Domba, Yesus Kristus. Di satu sisi, pembela kita juga Yesus Kristus. Di hadapan Bapa, Yesuslah pembela kita. Ya.
Nah, Yesus juga penolong pelindung kita. Ya, hari ini di mana kita masih ada di bumi ini Bapak Ibu, dengan segala kondisi, keadaan, cobaan, tantangan, serangan, dan sebagainya. Siapakah penolong kita? Ya, Tuhan Yesus. Siapalah pelindung kita? Ya, Tuhan Yesus. Ya. Efesus 1 ayat 20 sampai 22. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ya, jadi perhatikan Bapak. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Yesus sebagai kepala, kitalah sebagai anggota tubuh Kristus. Ya. Jadi kuasa itu sudah diberikan kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ya, dia bangkit. Ya, kuasa itu sudah diberikan kepada Yesus Kristus. Jadi luar biasa, Yesus Kristus penolong, Yesus Kristus pelindung kita. Yesus Kristus adalah pendamai kita. Yesus Kristus ada pembela kita, dan Yesus Kristus juga adalah hakim dan raja. Komplit. Jadi kalau ada orang yang, saya pikir ya, kalau orang benar-benar seorang murid, dan berbahagialah kita yang mau belajar ya, karena hanya murid yang mengerti ya isi firman Tuhan, Bapak. Dan sehingga saya percaya kalau orang yang benar-benar belajar mengerti firman Tuhan, siapa Yesus ya, mengerti hasil riset makna dari kebangkitannya, saya percaya nggak akan ada orang yang mau meninggalkan Yesus. Ya, karena Yesus raja, Yesus hakim, Yesus pembela, penolong, ya, pelindung, ya, perantara, pendamai, lengkap, dialah semuanya Bapak. Ya, nggak mungkin lah kita meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, apalagi hanya dengan godaan keuangan, jabatan, ataupun sakit penyakit dan sebagainya. Enggak, Bapak Ibu. Ya, karena penderitaan itu bagian dari kehidupan orang Kristen ya. Ya, jadi jangan pernah tinggalkan Yesus, apalagi hanya karena godaan-godaan kenikmatan dunia ya. Ini penting ya. Karena saya percaya sekali Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan itu rindu kita itu memang menjadi muridnya, tidak menjadi Kristen yang biasa-biasa. Karena hanya muridlah yang bisa mengerti apa keinginan gurunya. Ya, teladan kita itu Yesus Kristus, Bapak Ibu. Hanya murid yang bisa mengerti teladan gurunya, yaitu Yesus Kristus. Nah, terakhir, ya satu lagi Bapak Ibu, Yesus pengantara ya, yang di 3 ini hasil dari kebangkitan Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5-6. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Nah, perhatikan lagi satu, Bapak Ibu. Tadi dia pembela, penolong, ya, juru damai, ya, dan terakhir ini dia hakim. Nah, dia juga pengantara. Karena Allah itu Esa. Ingat ya, tidak pernah Allah kita itu 3 tretisme, tidak. Allah kita itu Esa. Esa dalam Tritunggal, bukan dalam Tritunggal ya. Esa, Allah kita Esa, tetapi tri dalam pribadinya. Ya, dia Esa. Jadi kalau dibilang Allah orang Kristen itu 3, enggak. Jelas di sini ya, karena Allah itu Esa. Ya. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Perhatikan. Dan Esa pula yang menjadi pengantara. Jadi antara Bapa dan kita manusia,
pengantaranya tadi kan pendamai, pembela, ya, penolong. Nah, sekali lagi disebutkan ada pengantara yang menjembatani ini, tapi dia Esa. Esa itu jelas satu. Jadi pengantara kita dengan Bapa itu nggak ada yang lain, Bapak Ibu, nggak ada. Hanya Yesus Kristus, karena disebut itu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jelas di situ. Yesuslah pengantara, nggak ada yang lain. Makanya sekarang kita berani datang kepada Bapa, ya, melalui siapa? Yesus Kristus. Maka dalam setiap doa kita kan kita selalu melalui siapa? Yesus Kristus. Memang kita sekarang imamat yang raja nih, kita ini imam-imam yang boleh datang kepada Bapa yang Maha Kudus itu, tapi tetap dalam nama Tuhan Yesus, karena dialah pengantara kita satu-satunya. Jadi pengantara kita dengan Bapa itu bukan ada yang lain, Bapak Ibu. Bukan pendeta Bapak Ibu, bukan juga kebaikan amal saleh Bapak Ibu, bukan uang Bapak Ibu, bukan. Tidak ada. Hanya Yesus Kristus satu-satunya pengantar. Karena dia jelas di sini. Karena dia memang dialah yang ditunjuk oleh Bapa sebagai pengantara kita. Ya. Jadi di ayat ini jelas. Jadi jangan ada lagi yang mengatakan pengantaranya yang lain, ya. Karena Allah itu Esa. Jelas, Allah itu Esa. Dan Esa pula dia. Dia itu siapa? Yesus. Emang Yesus itu kenapa? Yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia, ditegaskan lagi, manusia Kristus Yesus. Jadi jelas Bapak Ibu, itu kenapa dalam setiap doa kita apapun selalu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengalahkan iblis juga, menghardik iblis juga dalam nama Yesus Kristus. Karena iblis kenal Bapak Ibu Yesus Kristus. Tapi kalau kita, ya, iblis nggak gentar Bapak Ibu. Ya, iblis gentar dengan roh yang ada dalam diri kita. Itu Roh Kudus. Yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ya. Nah, terakhir, apa hasil dari kebangkitan tubuh Kristus? Menyediakan banyak berkat tambahan. Berkat tambahannya banyak, Bapak Ibu. Berkat utamanya apa? Yang utama dengan kematian dan kebangkitan Yesus kita diselamatkan. Ini yang penting, Bapak Ibu, ya. Yang utama kita diselamatkan karena kasih karunia, karena pengorbanan dan kebangkitan Kristus. Kematian Kristus, kita dosa kita ditebus, ya, kita disucikan, ya, dengan kebangkitannya, maut yang harusnya menjadi upah dari dosa kita, mati kekal, ya, tetapi kita dibangkitkan untuk apa? Hidup kekal, bukan mati kekal, ya. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Jadi jelas, terutama memang yang pertama bangsa Israel. Tapi karena ketegaran tengkuk bangsa Israel, kabar kasih karunia anugerah itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa goyim, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita ini termasuk bangsa yang tidak mengenal Allah pada awalnya. Tapi karena ketegar tengkukan bangsa Israel, maka berita kabar baik Injil itu sampai kepada kita, Bapak Ibu. Apa intinya? Ya, intinya adalah ada pengampunan dosa, ya. Ketika orang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dosamu diampuni. Itu kabar baiknya. Ya. Nah, berkat tambahannya apa? Jadi berkat utamanya, berkat tambahannya apa? Dengan kebangkitan Kristus, ya, ada kuasa diberikan kepada orang percaya, ada kebangkitan tubuh bagi kita, ya, kebangkitan pertama, dan juga nanti ada penghakiman, ya. Jadi antara orang percaya dan orang tidak percaya itu nanti ada penghakimannya. Itu hasil dari kebangkitan Kristus, Bapak Ibu. Jadi bukan
Oh, setelah ini selesai mati saja, selesai, nggak ada penghakiman. Tidak. Karena ada kebangkitan Kristus, maka ada penghakiman. Ya, dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi jelas orang percaya, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, maka hidupnya diberi kuasa, punya otoritas. Karena kebangkitan Kristus mengalahkan maut, Bapak Ibu. Yang utama saja maut dikalahkan, apalagi cuma sakit penyakit, ya, keterikatan, ya, apalagi kelemahan tubuh, ya, dan sebagainya. Itu harusnya sudah dikalahkan, Bapak Ibu. Nah, otoritas kuasa kebangkitan Kristus ini diberikan juga kepada kita orang percaya. Makanya Yesus mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa, kunci kerajaan surga. Siapa yang menutup tidak akan bisa membuka, siapa yang membuka tidak ada yang bisa menutup. Kuasa itu diberikan kepada siapa, Bapak Ibu? Kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Makanya kita hari ini, orang yang percaya harus punya iman bahwa perkataan kita berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melepaskan yang apa? Yang terikat. Terikat apa? Dengan kuasa gelap. Dengan kuasa-kuasa yang lain-lain. Kita punya kuasa untuk apa? Melepas kuncinya. Apa yang kita lepas, maka terlepas di sorga, Bapak Ibu. Ya. Menyembuhkan orang sakit. Ya. Mengikat kuasa-kuasa. Berarti mengunci. Nah, kalau kita kunci di dalam nama Yesus, maka di surga juga terkunci. Artinya apa? Kuasa surga itu turun, Bapak Ibu. Nah, itu kuasa itu diberi loh, bukan hanya simbol, enggak, ya. Kuasa melakukan mujizat ada, Bapak Ibu. Jadi jangan heran kalau Tuhan berkenan, ya, ada yang kakinya pendek bisa jadi panjang, yang tadi timpang bisa jalan lurus, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang sakit disembuhkan, dan itu banyak sekali, Bapak Ibu. Itu kuasa dari mana? Kuasa Kristus yang diberikan kepada siapa? Murid-murid orang percaya. Ya, hanya murid, Bapak. Ya. Nah, dalam Yohanes 5 ayat 28-29, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya, jadi ini berbicara tentang penghakiman, Bapak Ibu. Ya, orang percaya bangkit diberi hidup yang kekal. Tetapi orang yang berbuat jahat, orang yang tidak percaya, dibangkitkan juga, tapi untuk dihukum. Tapi kebangkitannya pada kebangkitan kedua. Setelah kebangkitan pertama, orang-orang percaya. Ya, jadi ada penghakiman, Bapak Ibu. Nah, itu hasil dari kebangkitan Kristus. Ya, maut dikalahkan. Nah, pada akhirnya akan ada penghakiman. Ya, nah, berkat tambahannya lain apa? Ya, nah ini kelanjutannya. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Kisah 10 ayat 42. Jadi jelas ya tadi. Jadi siapa, ya, dialah yang ditentukan Allah. Dialah di sini siapa? Yesus. Ditentukan oleh yang ditentukan Allah. Allah ini siapa? Bapa. Menjadi apa Yesus? Menjadi hakim. Ya, jadi jelas ada dua pribadi di sini yang berbeda. Yesus, anak Allah, Bapa. Ya. Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim. Hakim atas siapa? Atas orang-orang hidup dan atas orang-orang mati. Ya. Orang-orang hidup ini maksudnya apa? Ya, kitalah orang-orang hidup, Bapak Ibu. Hidup apa? Roh. Orang berdosa mati rohaninya, walaupun fisiknya hidup. Tapi
orang berdosa mati rohnya walaupun fisiknya hidup. Tapi orang yang percaya, rohnya hidup, fisiknya hidup, Bapak Ibu. Itu bedanya. Jadi orang-orang hidup maksudnya orang-orang yang rohnya hidup. Kenapa? Allah itu roh. Orang yang menyembah Allah harus orang yang rohnya hidup. Ya, karena dia adalah Allah orang hidup. Ya, siapa orang hidup? Orang yang rohnya hidup. Siapa orang yang roh hidup? Orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, dan orang-orang mati. Siapa orang-orang mati, Bu? Bukan maksudnya orang-orang mati yang di dalam kubur, Bapak Ibu. Bukan. Orang-orang mati itu orang-orang yang mati rohnya. Artinya orang-orang yang tidak percaya. Jadi Yesus Kristus menjadi hakim orang yang percaya dan yang tidak percaya pada akhirnya. Ya, orang percaya mendapat hidup kekal, orang yang tak percaya mendapat kematian kekal. Terakhir, Kisah 17 ayat 31, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, jelas ya, Yesus adalah hakim. Ya, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Siapakah orang yang telah ditentukannya? Ditentukan Bapa di sini. Siapa? Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat ini, itu jelas juga ada dua pribadi di sini. Ada Bapa, ada Sang Anak Yesus Kristus. Ya. Jadi Yesus itu adalah hakim pada hari akhirnya nanti. Jadi apa tambahan berkatnya yang bisa kita lihat? Ya, Yesus sebagai hakim. Dan bersyukurlah kita sebagai orang percaya karena Yesus Kristus pembela kita, Yesus Kristus juga pengantar, Yesus Kristus juga hakim. Dan puji Tuhannya orang percaya tidak dihakimi di tahta putih, Bapak Ibu. Orang percaya masuk kepada pengadilan Kristus, bukan pengadilan tahta putih untuk menentukan masuk neraka dan masuk surga, tidak. Karena setiap orang yang namanya ditemukan dalam kitab kehidupan, jelas dia masuk ke pengadilan Kristus dan dia pasti masuk ke surga bersama dengan Yesus Kristus. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu untuk 50 menit pengajaran yang boleh berlalu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Terima kasih untuk hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, meneraikan firman-Mu, sempurnakan lagi Bapa kepada setiap kami yang mendengar, untuk kami menggalinya lebih lagi, membaca firman-Mu, membaca literatur Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu itu termateraikan dalam hidup kami, dan terlebih lagi kami mengerti, dan terlebih lagi kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk iman, satu kepercayaan bahwa Engkau bangkit Tuhan, dari kematian Engkau mengalahkan kuasa dosa yaitu maut, dan oleh kebangkitan tubuh-Mu sendiri, kami punya pengharapan bahwa kelak kami juga akan Engkau bangkitkan Tuhan. Dan kami akan bersama-sama dengan Engkau nanti. Oleh karenanya Bapak, kuatkan dan teguhkan kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, karena kami percaya hari-hari ini tuayan itu sudah menguning. Berikan kami roh keberanian untuk bersaksi, menyampaikan kabar baik pada jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan, untuk kami boleh menyampaikan kabar baik tentang keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Berkati konten ini Bapak, sehingga siapapun nanti yang mendengarkan, mereka juga boleh percaya, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas pemaparannya kepada Pastor
Juniorson. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, sebentar kita akan mendengarkan acara-acara Semadonai ke depannya. Operator dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Siagian. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya. Ya, baik Bapak Ibu. Dimulai dengan besok, Rabu, 13 Maret 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan hari ini temanya adalah kemuliaan hadiratnya. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Pendeta DR Suryani Watimena, MTH, dan moderatornya adalah Ibu Christine. Selanjutnya di hari Kamis, 14 Maret 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman, dan kali ini temanya mengenai materi konseling ya Bapak Ibu, dan ini judulnya adalah depresi. Sudah masuk part yang keempat. Jadi yang 1, 2, 3, sekarang yang keempat ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Evangelis Desi Tansil MPH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Dan kemudian ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu, yang diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5:30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami, Pak Daniel, yang diadakan 1 kali dalam seminggu setiap hari Jumat. Demikian juga dengan ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti di channel Cahaya Firman. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami Cahaya Firman, tolong Bapak Ibu subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai yang tidak diadakan di channel yang lain, kecuali di channel baru kami, yaitu channel Cahaya Firman. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga juga semakin banyak orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan juga membantu channel kami Cahaya Firman untuk menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Aling. Sekarang tiba saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Bapak Ibu yang mau bertanya terlebih dahulu untuk raise hand agar berurutan siapa yang mau bertanya yang pertama. Ayo silakan Bapak Ibu, dipersilakan siapa yang duluan. Ya, sebelum ada penanya Pak Juniorson, saya mau bertanya dulu ini. Tadi kan di hasil kebangkitan Kristus yang di nomor 3, menjadikan Kristus imam besar kita, Yesus pendamai, pembela, hakim. Nah, ini kan menghakimi orang yang percaya dan yang tidak percaya. Orang yang percaya diberi hidup kekal, dan yang tidak percaya dibangkitkan juga untuk dihakimi dan kematian kekal. Ya, pertanyaan saya Pak, ini kalau yang untuk orang percaya kan kita sudah dibangkitkan. Bagaimana orang-orang yang belum percaya, yang belum mendapatkan pemberitaan firman? Bagaimana penghakiman seperti itu Pak? Mereka kan tidak sampai diberitakan firman Tuhan atau tidak mau mengenal kebenaran firman Tuhan. Begitu Pak Juniorson. Ya. Oke. Jadi kalau kita mau pegang dengan tegas ya Pak ya, bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus, ya, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, kalau kita mau tegas,
Ya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak diselamatkan, Pak. Kalau kita mau tegas ya, karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, hari ini kan jelas ya, sebenarnya tidak ada lagi alasan orang untuk tidak mendengar firman Tuhan. Ya, zaman sekarang ini mungkin hanya berapa persen lagi lah yang orang tidak mendengar firman Tuhan. Sampai pelosok-pelosok, sampai sekarang daerah-daerah terpencil pun mungkin sudah semuanya terjangkau ya dengan informasi. Mungkin hanya minim sekali lah yang tidak. Nah, jadi kalau kita mau punya iman, kita pegang bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, maka saya berani mengatakan orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus ya tidak diselamatkan, Pak. Ya, terus kan pertanyaannya begini, bagaimana dengan orang yang tidak mendengar, kan gitu kan? Bukan orang yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus, tapi orang tidak mendengar, karena kan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, kan begitu. Nah, bagaimana dengan mereka yang tidak mendengar? Ya, kalau karena mereka tidak mendengar kan imannya nggak pernah timbul, iya kan? Bagaimana dengan mereka? Kan nggak adil dong kalau mereka dihakimi masuk neraka dan sebagainya karena mereka bukan tidak mau percaya, tapi mereka tidak mendengar, tidak pernah punya kesempatan. Ya, kalau saya punya iman, keyakinan, Bapak Ibu, Tuhan itu maha kan, maha mampu dan sebagainya. Ya, intinya orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus tidak diselamatkan. Nah, bagaimana orang yang tidak mendengar? Ya, saya tidak saya tidak mau terjebak dengan kondisi seperti itu ya. Saya hanya mau ambil pusing, saya harus beritakan kabar baik selagi masih ada waktu, kesempatan, sejauh Tuhan masih saya pakai dan orang-orang lain juga Tuhan pakai. Zaman sekarang dengan teknologi semakin memungkinkan sampai ke pelosok penjuru, bahkan sampai ke tempat-tempat yang dulunya tidak mungkin, Bapak. Contoh, kan nggak mungkin lah firman Tuhan dibagikan ke pesantren, ke lingkungan pesantren yang ratusan hektar di dalam tempat yang tertutup. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Kapan mereka dengar firman Tuhan? Tapi Bapak Ibu masa bisa membatasi Roh Kudus, di mana hari-hari ini orang bertemu, punya perjumpaan secara pribadi dengan Allah, nggak ada yang menginjili, Bapak Ibu. Nggak ada yang menginjili, bukan kita. Allah sendiri melalui Roh Kudus, Yesus Kristus, memberikan penampakan, perjumpaan apapun caranya, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saya hanya akan ambil pusing bahwa hanya di dalam Yesus Kristus, hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang akan diselamatkan. Itu Pak, karena kalau saya akan campur lagi dengan orang yang belum mendengar dan sebagainya, saya percaya Tuhan tidak kurang cara untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang tersebut. Gitu Pak Siagi. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Joni Arsom. Ya, saya persilakan kepada Ibu Aling untuk mempertanyakan atau berdiskusi. Iya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Siagian. Ya, shalom, selamat malam Pak Juginsu. Ya, salam, Aling. Pak, saya mau menanyakan yang ini Pak. Apakah iblis itu apakah mengetahui kalau Yesus itu mempunyai dua natur, Pak, yaitu natur kemanusiaan dan natur ilahi? Nah, yang pertama ya, Pak. Lalu yang kedua, di sini kan dikatakan tadi Bapak memaparkan bahwa Yesus itu sebagai pembela kita ya, Pak. Nah, ini ada orang yang punya pemahaman bahwa karena punya pembela, maka hidupnya semua gue gitu, Pak. Nah, yang dimaksud dengan pembela di sini
Spesifiknya kayak gimana, Pak? Ya, silakan Pak Julian. Ya. Terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu ya. Sama pengacara kan begini, pengacara itu membela untuk siapa sih? Membela untuk kliennya kan. Klien ini siapa? Ya klien orang yang menunjuk pembela tersebut. Artinya ada satu perjanjian, ya, ada satu ikatan lah. Dia menunjuk bahwa engkau menjadi pembela aku di pengadilan nanti untuk perkara aku. Nah, sama Yesus Kristus itu untuk pembela advokat bagi siapa? Tentu bagi orang yang punya ikatan, Bu. Ikatan. Nah, orang yang menunjuk dia sebagai pembela kan? Nah, ikatan kita siapa? Ikatan kita adalah ketika kita percaya, kita bertobat, percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka pada saat itulah ada ikatan. Dia sudah kita akui sebagai Tuhan kita. Tuhan itu berarti penguasa raja. Juru selamat itu apa? Ya pembela. Dia yang membela kita, yang menebus kita. Nah, ada satu ikatan. Nah, ketika ikatan itu ada, maka Yesus, dia tidak akan menolak kita di hadapan Bapaknya. Siapa yang mengaku anak, maka anak akan membela di hadapan Bapa. Kalau malu mengaku anak, maka dia juga tidak akan membela di hadapan Bapa. Sama. Siapa yang dibela oleh Yesus? Ya orang yang percaya kepada dia. Yang nggak percaya ya nggak mungkin dibela lah. Iya kan? Nggak ada ikatannya, nggak ada kewajiban Yesus membela dia di hadapan Bapa. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah dibela? Apakah hidupnya suka-suka? Ya nggak bisa lah. Sama ketika kita di pengadilan itu. Pembela itu, advokat itu kan punya aturan. Nah, yang dibela juga nanti kamu harus begini ya, begini ya. Maka saya siap membela engkau. Kalau engkau tidak mau mengikuti apa kataku, ya aku nggak bisa membela engkau. Sama. Yesus membela kita di hadapan Bapa. Kalau Yesus mau menjadi pembela, ya kita harus ikut perintah Yesus. Perintah Yesus apa? Ketika engkau sudah diselamatkan, kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakan keselamatan itu apa? Berbicara tentang apa? Berbicara hidup kudus. Kejarlah kekudusan. Usahakan kekudusan. Jadi orang yang di dalam Yesus tidak mungkin hidupnya suka-suka. Kalau ada orang yang mengatakan karena saya sudah dibela Yesus, karena sudah ada jaminan Yesus, maka saya suka-suka, artinya dia belum memahami apa aturan di dalam Kristus Yesus. Tidak bisa. Di dalam pengiringan kita mengikut Yesus ada aturan. Nggak bisa hidup suka-suka, nggak bisa. Ya, nggak ada di dunia ini yang bisa hidup suka-suka. Ikut iblis nggak bisa suka-suka. Kita ada di bawah kuasa iblis, kuasa dosa. Ikut Yesus, iya jelas nggak bisa suka-suka. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Ikut Yesus keinginan roh. Ikut iblis keinginan daging. Dan ini bertentangan. Nah, kalau hidup suka-suka, keinginan daging, ya nggak bisa ikut Yesus. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di dalam kekristenan bisa suka-suka, nggak bisa. Itu berarti dia nggak mengenal Yesus Kristus, Tuhan yang dia sembah. Ya, cuman di dalam kita mengikut Yesus, Bapak Ibu, kita mengikut Yesus itu tidak suka-suka itu bukan untuk cari selamat, bukan. Ya. Kita mengikut Yesus itu melakukan kehendaknya, mengerjakan keselamatan. Itu bukan untuk selamat, tidak. Itu saja bedanya. Tapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus hidup kudus. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena endingnya nanti kita mau dimuliakan, diglorifikasi. Kenapa? Karena Allah itu mulia, karena itu kudus. Hanya orang kudus yang bisa dimuliakan. Hanya orang-orang yang punya bobot
yang siap untuk dimuliakan lah, maka yang bisa dimuliakan. Kan ada dua tujuan manusia diletakkan di bumi ini kan. Satu, memuliakan Tuhan. Dua, menguasai, artinya mengelola bumi ini. Ya, dua ini sebenarnya Bapak Ibu. Memuliakan Tuhan, mengelola, menguasai, mengelola. Dan dua-dua ini hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Kemuliaannya hilang, otoritas kuasa mengelola hilang. Sedangkan kita sejak awal diciptakan itu bersekutu dengan Allah. Hidup bersekutu dengan Allah, hidup dekat dengan Allah. Karena dosa hilang dua-duanya. Dan inilah yang harus dikembalikan lagi. Kemuliaan manusianya harus dikembalikan supaya dia bisa bersama dengan Allah yang mulia, memuliakan Allah. Dua, otoritasnya harus dikembalikan supaya apa? Bisa mengelola bumi ini. Karena kita pertama kali ditempatkan ya di bumi, Bapak Ibu. Mengelola bumi. Nah, kedua hal ini bisa kembali ketika kita ditebus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemuliaan yang hilang dikembalikan, tapi ini kan terus kita kejar kan, dalam artian apa? Kekudusan Bapak Ibu. Kekudusan ini terus hidup suci, hidup kudus. Ya, buah-buah pertobatan itu apa? Hidup kudus. Ya, buah hidup di dalam kebenaran, ya, pertobatan, kekudusan, sampai nanti dimuliakan. Nah, yang kedua, ketika kita ditebus, otoritas itu kembali tadi kan. Segala kuasa telah diberikan kepada Yesus Kristus, dan kuasa itu juga diberikan kepada kita murid-murid. Maka apa yang kita ikat terikat, apa yang kita lepas terlepas. Otoritas ini dikembalikan. Memang belum sempurna. Sampai kapan? Sampai yang sempurna itu datang, yaitu siapa? Ya Yesus Kristus. Tapi mulai saat orang itu percaya, otoritas itu diberi Bapak Ibu. Makanya kita punya kuasa. Ya, jangan heran orang yang hidupnya benar di dalam Yesus Kristus, ya perkataannya punya kuasa, ya rohnya berkuasa, ya hati-hati dengan perkataannya. Gitu Mbak Aling. Terus satu lagi tadi apa ya? Atau sudah terjawab ya? Yang pertama tadi. Yang satu lagi, apakah iblis mengetahui kalau Yesus ya mempunyai dua natur Pak, gitu. Natur manusia dan natur ilahinya, ya. Ya, pada akhirnya ya iblis tahu. Pada akhirnya iblis tahu. Ya, orang kita pada akhirnya kan kita tahu Yesus itu punya dua natur kan. Yesus itu tadinya tidak tahu ya Pak. Tadinya awalnya tidak tahu lah. Karena Yesus Kristus kan secara punya natur kan sejak dia di natur manusia kan sejak dia dilahirkan. Ya. Iya kan? Natur manusia kan sejak dia dilahirkan. Sebelum itu dia firman. Iya kan? Dia firman. Nah, apakah dia pernah menjadi daging? Ya belum. Ya sejak dia dilahirkanlah dia menjadi daging. Tetapi sebelum itu apakah firman itu pernah menampakkan diri? Ya pernah. Nah, Teofani ya pernah. Banyak. Ya waktu seperti yang di surga, Yakub, Musa, bla bla semuanya itu ya bertemu dengan sang firman. Karena sang Bapa ya tidak bisa Bapak Ibu, Bapa tidak bisa dilihat. Ya. Nah, tapi sebagai natur daging, mengambil daging Yohanes 1:14 itu kan sejak dia dilahirkan. Nah, makanya waktu di pencobaan kan anak Allah disebut kan? Iya. Waktu anak Allah ya Pak ya. Digerasa anak Allah kan? Nah, itu bicara apa? Bicara kemanusiaannya. Nah, bicara kemanusiaannya, mengambil rupa daging, ya. Nah, bangsa Israel saja tahu bahwa Yahudi tahu bahwa ketika berbicara anak Allah itu berbicara
Allah, keilahian. Makanya mereka menolak. Ya kan? Mereka menolak. Nah, tapi kalau iblis tahu nggak? Ya tahu, pasti tahu. Ya, cuman saya yang sampai sekarang masih saya pertanyakan, dan saya juga sudah tanya ke pendeta-pendeta ya. Ya, tapi saya belum terpuaskan, masih jadi pertanyaan saya. Iblis pasti tahu lah, Yesus anak Allah kan. Iya. Yang artinya dia Allah kan. Betul. Benar, nak. Cuman pertanyaannya begini. Kalau iblis sama Bapak takut enggak? Sama Bapak? Takut ya? Takut ngapain? Takut kan? Iya. Tapi kenapa iblis tidak takut sama Yesus? Kalau Yesus itu adalah Allah. Bahkan iblis mencobai Yesus loh. Karena dia tidak mengetahui itu ada natur ilahinya, Pak. Kalau menurut saya. Loh, kan tahu loh. Dia bilang kan, bangsa Israel aja tahu bahwa anak Allah itu menggambarkan ya Allah. Menyamakan diri dengan Allah kan. Kalau manusia aja, bangsa Yahudi aja tahu, masa iblis nggak tahu? Buktinya kan waktu di Gerasa kan takut dia iblisnya. Jangan hukum kami. Emang siapa yang bisa menghukum iblis? Pasti Allah kan? Nah, cuman pertanyaannya kenapa iblis itu tidak takut sama Yesus gitu? Dalam artian, kok berani dia mencobai gitu loh? Iya, iya. Masa iblis berani mencobai Allah? Iya kan? Iya. Nah, itu PR lah ya, PR sama-sama. Nanti Bapak Ibu teman-teman juga tanya lah sama pendeta lain. Iya Pak, ntar saya juga nyari-nyari info Pak. Ya, tapi kalau iblis tahu nggak natur Yesus sebagai manusia, ya tahu, pasti ya tahu. Ya, pasti tahu. Daging pasti tahu. Gitu. Karena sejak Yesus dilahirkan, Yesus di kandungan, Yesus mau dilahirkan, iblis kan udah mulai bekerja di situ. Iya. Ya. Iya betul. Sebelum mau dilahirkan mau dibunuh, ya, Herodes dan sebagainya. Waktu sudah dilahirkan harus pergi ke Mesir, ya. Udah beberapa kali juga udah mau dibunuh sebenarnya. Artinya iblis tahu. Gitulah. Gitu. Iya, baik Pak. Terima kasih. Oke, Pak Edi ya. Untuk pencerahannya. Iblis sudah dapat izin dari Allah. Iblis sudah. Iya, luar biasa pemaparannya. Jadi Yesus itu membela orang yang sudah punya ikatan. Siapa yang mengakui dan percaya kepada Yesus, itu yang dibela, itu tadi yang saya tangkap. Hidup kita tidak bisa suka-suka, tapi biarlah suka-suka Tuhan kepada kita, seperti lagu yang ada, suka-sukamu Tuhan, gitu. Yang lain siapa lagi yang bertanya? Bapak Ibu atau Pak Daniel, Ibu Agustina, Ibu Henny, dipersilakan, masih ada waktu, mungkin sampai jam 23. Kami persilakan. Oh, enggak, saya enggak ada pertanyaan sih. Kalau enggak ada pertanyaan, ya kalau kita sudah mengerti, enggak usah tunggu sampai jam 23 sih Pak Sam. Ya. Saya lihat di YouTube juga enggak ada yang komentar, banyak yang nonton, tetapi enggak ada yang komen. Ya. Cuman hanya bilang. Satu mungkin ya, tentang lagu ya, itu Pak Siagian, lagu suka-sukamu Tuhan, gitu kan. Itu sebenarnya memang Tuhan sih punya otoritas untuk segalanya ya. Tapi saya punya iman, Tuhan memang bisa suka-suka, tetapi Tuhan pasti tidak suka-suka. Ya, apalagi sama hidup anak-anaknya. Ya, Tuhan tidak akan suka-suka. Tuhan itu pasti menyayangi kita. Tetapi memang Dia punya kuasa sih. Cuman memang kalau nyanyi lagu itu saya ngeri juga. Makanya saya ngeri. Lagunya enak ya, tetapi saya suka-sukamu Tuhan, bener nih, suka-suka aku kata Tuhan nanti kan. Tapi ya kalau Tuhan mau suka-suka, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain Pak ya. Iya. Itu joke aja Pak, joke aja.
Haleluya. Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya atau berdiskusi? Ya. Kalau tidak ada, ya di akhir acara ini kita sudah mendengarkan semua pemaparan dari Pak Pastor Juniarsa, dan kita sudah sharing dan tanya jawab. Mungkin kita semua sudah mengerti apa yang sudah kita dengar. Sekarang kita mendengarkan closing statement dan doa berkat dari Pastor Juniarsa. Kami persilakan Pak. Oke, kita doa syafaat dulu ya Bapak ya. Ya boleh ya. Baik Pak Siagian, terima kasih untuk moderator pada host kali ini. Bapak Ibu, kita mengucap syukur ya untuk pengajaran kali ini. 4 hal hasil dari kebangkitan Kristus, semoga itu boleh menambah pemahaman kita tentang iman kita, tentang kebangkitan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali ke hadapan-Mu Tuhan untuk sekali lagi mengucap syukur Tuhan untuk pelajaran yang boleh kami dengar. Biarlah Engkau yang menambah-nambahkan pengertian lebih lagi Tuhan, karena hamba-Mu terbatas dan kami terbatas, tapi Engkau adalah Allah yang tak terbatas, karena Engkau yang mengerti apa kebenaran firman-Mu Tuhan, karena Engkaulah pemilik dari firman itu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kami yang ada di room Tuhan. Hamba-Mu berdoa apapun yang menjadi pekerjaan, usaha, pelayanan anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati buat berhasil ya Bapak. Saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada kali ini, kami serahkan keberadaan mereka di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Apapun keadaan mereka Tuhan, kami percaya Engkau menyertai, melindungi mereka, dan Engkau juga yang memberkati kehidupan mereka. Dan saudara-saudara kami yang mendengarkan di dalam YouTube, Tuhan, bahkan yang akan mendengarkan nantinya, hamba-Mu juga berdoa, kasih kemurahan-Mu juga turun atas mereka Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka, usaha pelayanan mereka, bahkan studi anak-anak mereka berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Satu kerinduan kami Tuhan, mereka juga boleh mendengarkan kabar baik ini, berita tentang keselamatan ini yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kami melayani di dunia online ini, satu juga Tuhan kerinduan kami, selain kami boleh mendapatkan pengajaran, sharing, berbagi satu dengan yang lainnya untuk saling membangun, kami juga rindu orang-orang yang tidak terjangkau oleh pelayanan fisik kami, mereka juga boleh mendengarkan kabar baik melalui pelayanan online ini. Terima kasih untuk kemajuan teknologi yang Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk kami gunakan untuk memberitakan kabar baik ke ujung-ujung bumi Tuhan. Bahkan sampai ruang-ruang private yang tidak mungkin kami sentuh, melalui online ini boleh sampai ke ruang-ruang private Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk Ibu Heni, Mbak Alim, Pak Siagian, dan semuanya yang selalu hadir untuk belajar Tuhan. Kami mengucap syukur, karena kami percaya murid-muridlah yang akan mengerti apa yang menjadi kerinduan gurunya. Terima kasih, kami juga berdoa di minggu-minggu ke depan, hari-hari ke depan, kami juga boleh bertemu kembali dalam keadaan baik, tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Bapak yang baik. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu pada kali ini. Mari kita angkat kedua tangan kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah sumber dari berkat itu. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Itulah yang memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang mengikuti acara ini, baik di link Zoom maupun di live streaming ataupun siaran tunda. Dan juga kami mengucapkan terima kasih khusus kepada Bapak Pastor Juniarsa. Sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.